warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Adiatma, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Di video ini saya akan memberikan informasi tentang mata kuliah Hukum Islam dalam rangka menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Hukum Islam itu sendiri, yang diampu oleh Bapak Ahmad Sukron SHMH. Dan izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi yang saya harap bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Materi ini adalah tentang teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam lebih teokratis, artinya itu berasal dari Tuhan, bukan dari kesadaran masyarakat atau kekuasaan, otoritas atau kedaulatan negara. Dengan demikian, menurut usul fikih, al-hukmu berarti kitabullah atau titah Allah yang mengatur perbuatan manusia, termasuk meminta orang untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia, yang menurut sebagian kalangan telah berlangsung sejak abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Sementara hukum Barat baru dikenalkan oleh VOC pada awal abad ke-17 Masehi, sebelum masuknya hukum Islam. Rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya. Hal ini karena pengaruh agama Hindu dan Buddha diduga sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat pada zaman itu. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama dalam kurung hukum Islam menjadi dasar yang paling dominan, di mana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya, hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia. Rumusan masalah. Ada beberapa rumusan, yaitu A. Teori kredo atau syahadat. Sebagian orang yang beragama Islam setuju bahwa agama Islam mengatur semua aspek kehidupan masyarakat dengan aturan termasuk hukum Nabi Muhammad Rasulullah. Sejak awal membentuk sistem hukum mengatur kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, menerima Islam sebagai agama berarti menerima hukum Islam juga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Islam di Indonesia ada bersamaan dengan agama Islam sendiri. B. Teori receptio in complexio. Teori ini mengatakan bahwa orang-orang Islam menerima hukum Islam secara penuh. Ini disebut resepsi kompleks dalam kehidupan spiritual sebelum kedatangan Belanda di Indonesia. Kehidupan beragama orang-orang Islam telah berkembang dengan banyaknya lembaga peradilan agama dengan berbagai nama. Lembaga peradilan agama didirikan di tengah-tengah kerajaan atau kesultanan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam pada saat itu. Ketika hukum perkawinan dan kewarisan Islam menjadi hukum yang berlaku dan sah di Indonesia. C. Teori resepti, penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Teori resepti menyatakan bahwa orang Islam secara otomatis tunduk pada hukum Islam jika hukum Islam diterima atau diizinkan oleh hukum adat mereka. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan apakah hukum Islam itu sah atau tidaknya. Teori resepti exit. Profesor Zairin menyatakan teori resepti telah patah
tidak berlaku dan exit dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Indonesia. 2. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1, maka negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Negara memiliki kewajiban kenegaraan untuk itu. 3. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional itu bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. Teori resepti a contrario. Teori resepti a contrario ini dikemukakan oleh Sayuti Talib, merupakan pengembangan dari teori resepti. Dari teori resepti exit, Profesor Hazairin Sayuti Talib berpendapat bahwa 1. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam. 2. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan keinginan serta cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya. 3. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. F. Teori Resoin (Receptio Contextual Interpretatio). Afdol, seorang pakar hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya, mengemukakan teori Resoin yang merupakan interpretasi kontekstual dari teks ayat-ayat Al-Quran. Beliau berpendapat bahwa teori Resoin diperlukan untuk melanjutkan teori Receptio dalam kompleks. Teori penerimaan dan teori penerimaan a contrario adalah teori-teori yang memberikan fondasi untuk teori-teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia. G. Teori eksistensi. Teori eksistensi menjelaskan bagaimana hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini, 1. Eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia dimulai dengan menjadi bagian penting dari hukum secara langsung. 2. Hukum Islam diakui secara mandiri sebagai hukum nasional. 3. Hukum Islam berfungsi sebagai filter untuk hukum nasional. Dan keempat, hukum Islam berfungsi sebagai dasar dan komponen utama hukum nasional. Teori eksistensi ini berasal dari teori resepti exit dan resepti a contrario menurut Isjianto S.A. Kesimpulan, hukum Islam teokratis itu berasal dari Tuhan, bukan dari kesadaran masyarakat atau kekuasaan otoritas atau kedaulatan negara. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, yang menurut sebagian kalangan telah berlangsung sejak abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Sementara hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC pada abad ke-17 Masehi. Sebelum masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya. Hal ini karena pengaruh agama Hindu dan Buddha diduga sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat pada zaman itu. Dan hukum adat menentukan apakah hukum Islam itu sah atau tidaknya di suatu daerah. Oke teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya berikan.
seputar teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua dan memberikan informasi yang baru, dan apabila ada kekeliruan kata dan kekurangan informasi, itu karena ketidaksempurnaan saya. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.